Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Ditanoto dengan NIM 20200100025. Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hama yang ada di sekitar lingkungan kita. Pada pertemuan hari ini ada beberapa contoh yang saya ambil dari hama di lingkungan kita, yaitu ada uret dan wereng pucuk mete. Yang pertama, uret. Morfologi uret. Uret atau lindu Leucophyllus adalah fase larva dari kumbang Scarabaeidae atau Cerambicidae dengan ciri larva berukuran besar, gemuk, badan tembus cahaya dengan kepala warna coklat dan taring yang besar. Kaki berwarna coklat terdapat pada rongga dada. Kemudian taksonomi atau klasifikasi ordo Coleoptera. Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Scarabaeidae, Coccinellidae, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita masuk dalam bagian tubuh. Dalam bagian tubuh uret ada 3 bagian, yaitu head, thorax, dan abdomen. Ada dimulai dari antena, sayap, hingga kaki dan bagian belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe mulut dan habitat. Tipe mulut yang berada dalam hama uret ini yaitu termasuk tipe menggigit dan mengunyah. Makanan larva dan serangga dewasa berbeda. Umumnya pakan serangga dewasa berupa hewan dan tanaman yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ada pula yang memakan akar tanaman. Sementara itu ada pula larva Coleoptera yang memakan kompos, yaitu larva kumbang badak atau akar yang dimakan uret. Habitat dari uret tersebut, habitatnya, uret biasanya ditemukan di sekitar sisa-sisa sampah atau di dalam tanah yang mengandung banyak bahan organik. Beberapa uret juga dapat dijumpai di dalam batang pohon sebagai penggerak. Yang terakhir ada gejala yang dialami pada tanaman. Pada awalnya menunjukkan gejala daun layu dan menguning layu kering seperti kekurangan air. Kemudian pada serangan lanjut tanaman akan mati dan mudah roboh atau sangat mudah dicabut. Adapun serangan pada tanaman muda dapat menyebabkan kematian tanaman, sehingga perlu diadakannya kembali penanaman ulang atau yang sering disebut dengan penyulaman. Kedua, ada wereng pucuk mete. Morfologi dari wereng pucuk mete atau WPM pada umumnya muncul pada saat menjelang pembungaan. Dikarenakan wereng pucuk mete menghisap bagian tanaman yang muda atau pucuk seperti daun, tangkai, bunga, dan buah semu yang masih muda. Taksonomi dari wereng pucuk mete berada di Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas serangga, ordo Hemiptera, famili Flatidae, genus Sanurus, spesies Sanurus indecora. Tipe mulut yang dimiliki dari wereng pucuk mete atau yang sering disebut WPM adalah
tipe penghisap. Dikarenakan wareng pucuk mete atau WPM menghisap bagian tanaman yang muda atau pucuk seperti daun, tangkai bunga, dan buah semu yang masih muda. Kemudian ada habitat dari wereng itu sendiri. Habitat serangga pada umumnya terjadi pada saat menjelang pembungaan. Yang terakhir yang akan kita bahas tentang gejala yang dialami oleh tanaman ketika diserang oleh hama wereng pucuk mete. Serangan WPM atau wereng pucuk mete dapat menyebabkan munculnya embun jelaga. Wereng pucuk mete menusuk dan menghisap bagian pucuk dan tangkai bunga. Pada bagian yang terserang akan muncul bintik-bintik kecil yang berwarna hitam dan menonjol seperti puru. Di bagian dalam, gejala serangan akan tampak bekas tusukan yang tembus hingga ke jaringan silen. Demikian penjelasan tentang hama yang ada di sekitar lingkungan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.